Ada satu RUU yang sangat diinginkan oleh masyarakat Indonesia dan sampai saat ini itu tidak pernah disahkan. Ya apalagi kalau bukan RUU perampasan aset. RUU ini juga merupakan salah satu tuntutan utama ya yang diberikan oleh para demonstran kemarin dalam tuntutan 17+8 itu. Tapi sebenarnya di dalam Undang-Undang Tipikor yang saya baca-baca, perampasan aset korupsi itu sebenarnya sudah ada loh. Hanya saja hal ini baru bisa dilakukan ketika sudah ada putusan hukum pidana. Artinya proses perampasan aset itu dilakukan setelah pelaku dijatuhi hukuman. Nah, para koruptor kan pasti lebih pintar dalam hal-hal semacam ini. Jadi selama proses hukumnya berlangsung, banyak aset hasil korupsinya itu sudah diamankan atau dipindahkan ke luar negeri, bahkan mungkin juga diganti nama hak kepemilikannya. Akhirnya proses hukumnya selesai, aset itu bisa bermasalah ketika diurus. Nah, disinilah bedanya dengan RUU perampasan aset. Jika ada RUU perampasan aset ini ya, sejauh pengetahuan saya, ketika seseorang sudah dinyatakan tersangka, semua asetnya itu langsung otomatis dibekukan dan orang itu akan diminta melakukan pembuktian terbalik. Jadi kalau dia tidak bisa membuktikan, bahwa aset-asetnya itu bukan hasil korupsi, asetnya itu otomatis akan diambil negara. Kedengarannya menyenangkan bukan? Nice. Tapi ya kalau misalnya kita boleh berandai-andai, sebenarnya hukuman apa sih yang paling pantas bagi koruptor di Indonesia ini? Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa hukuman untuk koruptor ya, beserta kekurangannya. Nah, ayo kita bahas. Jelas, ini akan memberikan efek jera siapa juga yang mau seumur hidupnya itu hidup di penjara. Dan faktanya hukuman penjara seumur hidup itu sudah ada dalam Undang-Undang Tipikor. Lah, terus kenapa selama ini tidak ada koruptor di Indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup ini? Ya karena syaratnya untuk menjatuhkan hukuman ini itu cukup berat. Hukuman seumur hidup itu hanya bisa dijatuhkan pada tindak korupsi pidana yang termasuk dalam kategori berat. Misalnya, dia melakukan korupsi itu ketika negara mengalami krisis. Nah, masalahnya tidak ada hakim yang bisa mendefinisikan secara jelas kapan negara itu dalam kondisi krisis. Kekurangan hukuman seumur hidup ini ya tentu saja membiayai napi seumur hidup itu sangatlah mahal. Belum lagi kalau koruptornya sudah kaya raya, meskipun di penjara, aset di luarnya yang masih banyak itu, mereka itu bisa tetap hidup nyaman, bahkan mungkin bisa pelesiran dari balik penjara. Mendengar ini tentu banyak yang setuju koruptor jatuh miskin, siapa yang tidak senang coba. Tapi menurut Pak Mahfud MD ya, hukuman ini hampir mustahil terjadi. Kenapa? Karena itu dianggap melanggar HAM. Apa yang dia punya sebelumnya, Iya, iya. saya miskin kan, saya ambil semuanya. Oh, enggak boleh yang sebelumnya dong, itu melanggar HAM. Oh. Diambil yang kelebihnya aja, itu pun harus diberi kesempatan membuktikan. HAM lagi ya? Oh iya dong, kalau orang punya harta dari mula sudah ini, lalu dimiskinkan seluruh hartanya, enggak boleh. Rasanya agak janggal ya, bagaimana mungkin koruptor yang merampas hak orang banyak malah dilindungi haknya. Tapi apapun itu, menurut Pak Mahfud, memiskinkan seseorang itu termasuk melanggar HAM. Kecuali definisi memiskinkannya itu adalah menyita semua aset yang terbukti hasil korupsi saja. Itu baru tidak melanggar HAM. Karena kalau misal semua asetnya ini dirampas, ini bisa berpotensi digugat dan dianggap melanggar hukum dengan alasan ya bisa saja ada beberapa aset yang dihasilkan bukan karena korupsi. Nah, ini hukuman yang paling sering diinginkan oleh masyarakat Indonesia dan faktanya di Undang-Undang Tipikor juga hukuman mati itu ada loh. Tapi sama seperti dengan hukuman seumur hidup, hukuman mati itu hanya berlaku untuk kasus korupsi dalam kategori berat. Misalnya yang dilakukan ketika negara mengalami krisis. Lagi-lagi masalahnya sama, tidak ada hakim yang berani menyatakan negara dalam kondisi krisis. Nah, walaupun banyak masyarakat Indonesia yang setuju dengan hukuman mati, tapi saya secara pribadi itu kurang setuju. Kenapa? Karena hukuman mati itu tidak hanya menimpa pelakunya, tapi juga keluarganya. Anak, pasangan, dan keluarga yang ditinggalkan itu akan merasakan penderitaan seumur hidup.
Selain itu ya, kalau hukuman mati ini dijalankan di tengah sistem hukum yang masih rentan suap, terus salah tangkap atau manipulasi, resikonya itu bisa sangat berbahaya. Bayangkan orang yang punya kekuatan politik yang kuat bisa menggunakan hukuman mati untuk menjatuhkan atau menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Bahkan ya, Ustadz Felix Xiao yang sangat-sangat setuju dengan hukuman mati bagi para koruptor ini, ya dia sepakat bahwa hukuman ini itu membutuhkan penegakan hukum yang ideal baru bisa dijalankan dengan maksimal. Nah, itulah beberapa hukuman yang sekiranya cocok bagi para koruptor di Indonesia dan beserta kekurangan dan kelebihannya juga. Sebenarnya bisa disimpulkan ya, apapun hukumannya, kalau penegakan hukumnya itu sudah ideal, pasti hasilnya akan bagus-bagus saja. Faktanya di Undang-Undang Tipikor juga hukuman untuk para koruptor itu sudah lumayan lengkapnya. Tinggal bagaimana saja ya keberanian aparat hukum untuk menegakkannya dengan benar. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan dadah.